Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Dain Nacong kembali menjumpai Anda di seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini Selasa penanggalan 18 Juni 2024. Sejumlah informasi akan kami hadirkan di antaranya. Ditinggal salat Idul Adha, rumah semi permanen ludes terbakar. Seekor sapi kurban jatuh ke dalam sumur tua. Pengemudi ojol mengantar jenazah anak bayi menggunakan sepeda motor. Dan berikut informasi kami selengkapnya. Pemirsa, sebuah rumah semi permanen di Kabupaten Pindrang ludes terbakar Senin pagi. Kebakaran terjadi saat rumah ditinggal pemiliknya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kobaran api menghanguskan satu unit rumah semi permanen di Dusun Sabamparu, Desa Tasiwalie, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Senin pagi. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seluruh badan rumah. Kebakaran terjadi saat pemilik meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Melihat kobaran api yang terus membesar, warga berupaya memadamkan api sambil menunggu petugas damkar tiba di lokasi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kemungkinan listrik, Pak. Karena itu kan rumah saya di sana. Kesini kan rumahnya Mama. Panggil Mama pergi sholat. Katanya Mayo pergi sholat. Lihat dulu kompor, simpan menyala, kan orang tua kasihan bagaimana. Jadi saya masih lah kompor, tidak ada yang menyala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun pemilik rumah mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi kurban di Kota Makassar jatuh ke dalam sumur tua sedalam 12 meter. Sapi mengamuk akibat stres saat akan ditangkap. Proses evakuasi oleh Rescue Damkar Kota Makassar ini berlangsung dramatis dengan menggunakan alat khusus untuk mengangkat sapi dari dasar sumur ke permukaan. Beginilah proses evakuasi terhadap sapi kurban yang jatuh ke dalam sumur tua milik warga di Jalan Tamaria BTN WSAB, Kelurahan Tamalan Rea Jaya, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Belasan personel Rescue Damkar Kota Makassar tergabung dalam 2 regu, dikerahkan untuk melakukan evakuasi yang berlangsung dramatis. Bahkan petugas yang turun ke dasar sumur menggunakan tangga terpaksa mengenakan alat bantu nafas berupa oksigen. Mengingat oksigen di dasar sumur tua di kedalaman 12 meter minim oksigen. Sabar. Tidak, yang benarnya setengah. Itu katanya sapinya sudah dari sore hari sebelum maghrib itu sapinya jatuh ke situ. Katanya ngamuk, talinya ikatannya lepas, dia lari. Kebetulan di sumur itu tadi ada ini sumur tua dia sudah tidak dipakai, jadi dia ditutup pakai papan. Nah, dia berdiri di situ, papannya rapuh, patah, jatuhlah dia. Sapi kurban itu akhirnya berhasil dievakuasi setelah petugas mengikat bagian kepala sapi menggunakan webbing. Kendati berhasil diangkat ke permukaan, setelah proses evakuasi berlangsung lebih dari 1 jam. Kondisi sapi dalam keadaan lemas karena terlalu lama di dasar sumur saat terjatuh sejak sore hari. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain. Lantaran tak pernah ditempatkan di dalam kandang, seekor sapi jantan berbobot diperkirakan hampir 200 kg ini mengamuk dan berlarian di area lahan kosong saat hendak ditangkap. Proses penangkapan sempat berlangsung dramatis karena terus berontak dan bahkan sempat menyeruduk 2 warga yang berusaha melakukan upaya menangkap sapi tersebut. Penangkapan sapi kurban jenis Bali dengan bobot sekitar 200 kg di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, mengamuk saat lepas dari tali pengikatnya. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan sempat terjadi kejar-kejaran hingga ke halaman salah satu gedung bangunan kosong. Sulitnya upaya penangkapan membuat sapi yang hendak dijadikan hewan kurban oleh pemiliknya nyeruduk 2 orang warga. Untuk menenangkan kondisi sapi tersebut, pemilik sapi terpaksa mendatangkan sapi betina miliknya guna memudahkan upaya proses penangkapan setelah sapi jantan tersebut terus berlari dan meronta. Diketahui sapi seberat 200 kg ini sejak kecil tidak pernah dikandangkan dan hidup liar hingga hewan ternak tersebut sulit akan ditangkap. Pemilik sapi mengungkapkan sapi miliknya yang dipelihara dari kecil itu tiba-tiba saja lepas dari tali pengaitnya. Butuh 2 hari untuk menangkap sapi tersebut. Proses penangkapannya nih? Proses penangkapannya ini sudah 2 hari kita lakukan, toh? Karena agak susah didapat kita, makanya kita bawakan sapi betina kita pancing, baru kita usir supaya dia bisa masuk ke sini. Nah, ini kalau kita lihat tadi ini proses penangkapan ini sangat sulit. Sulit ya? Sulit sekali, karena kenapa? Sudah ada 2 orang yang tadi di buang itu sudah jatuh semua yang tadi itu waktu mau dikasih tali. Nah, sampai sekarang ini sudah ditangkap. Proses penangkapan berhasil dilakukan menggunakan sautas tali tambang dengan cara mengaitkan tali pada bagian leher sapi yang terus meronta untuk memberikan perlawanan. Rencananya sapi tersebut akan dijadikan hewan kurban saat Idul Adha yang akan datang. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat muslim merayakan salat Idul Adha di Masjid Quba 99 Asmaul Husna. PJ Gubernur Sulawesi Selatan Sudan Arif Fakrullah bersama dengan keluarga mengikuti salat Idul Adha serta menyerahkan sapi kepada panitia kurban untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Zudan Arif Fakrullah, melaksanakan sholat Idul Adha bersama keluarga serta jajaran Forkopimda di Masjid 99 Quba. Kedatangan PJ Gubernur disambut pengurus Masjid Quba 99 Asmaul Husna. Masjid ini berada di kawasan Center Point of Indonesia, dipadati ribuan jemaah hingga ke pelataran masjid. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung hikmat yang dipimpin oleh Muhammad Syarif Zulfahmi selaku imam sholat Id dan yang bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha ini yakni Ketua PW Muhammadiyah Sulsel, Profesor Dr. Kiai Haji Ambo Ase. Dalam khutbahnya, Profesor Ambo Ase menyampaikan terkait ibadah kurban sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan peduli terhadap sesama. Kita telah selesai melaksanakan sholat Idul Adha yang dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan alhamdulillah yang menjadi khatib pada pelaksanaan hari raya Id hari ini adalah Bapak Wilayah Muhammadiyah atau Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Tentu kami sampaikan bahwa di Masjid Quba 99 ini telah melaksanakan kegiatan kurban di mana ada 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Salah satu sapi yang dikurbankan di masjid ini adalah sapi dari Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Usai sholat, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Zudan Arif Fakrullah dan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Ninduk Trianti Zudan dijamu makanan oleh pengurus masjid. Profesor Zudan Arif Fakrullah juga menyerahkan 1 ekor sapi dan menyaksikan langsung pemotongan hewan kurban.
Panitia Masjid 99 Kubah Asmaul Husna sendiri menerima 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk disembelih. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama Putri Wakil Presiden Siti Nur Asisa Ma'ruf menjadi pembicara pada kuliah umum yang dihadiri oleh sejumlah aktivis pemerhati perempuan dan juga puluhan mahasiswa Goa dan Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto memenuhi undangan pemuda ICMI Sulsel serta membuka kuliah umum bertemakan peran dan kiprah kepemimpinan perempuan. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Siti Nur Aziza Ma'ruf yang merupakan putri dari Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai narasumber yang membawakan kuliah umum di depan mahasiswa dan pemerhati perempuan Kota Makassar. Kuliah umum ini bertujuan agar perempuan bukan hanya sekedar memiliki mother value, akan tetapi bagaimana perempuan menjadi bagian dan mengambil kebijakan sebagai keterwakilan serta kebutuhan perempuan di dalamnya. Dengan kepemimpinan perempuan menjadi biasa karena pergeseran sosiohistori, peran perempuan menjadi sangat penting dalam kemajuan bangsa kita ke depannya. Saya kira harapan saya itu peran istri muda, terus perempuan itu menjadi peran sentris hari ini. Secara jumlah sekarang sudah 55%. Hanya milenial dan zilenial aja yang kalahkan. Ya secara peran dia menjadi peran sentris sekali hari ini, terutama memperkuat generasi yang akan datang. ICMI Muda sebagai organisasi penyelenggara dan perempuan dalam hal ini bisa menjadi peran sentris karena secara jumlah saat ini mencapai 55% dan hanya generasi milenial dan generasi Z yang mengalahkan secara peran sentris hari ini, terutama dalam memperkuat generasi masa yang akan datang. Kiprah kepemimpinan perempuan saat ini mendominasi. Apalagi di pilkada sudah banyak calon perempuan yang menjadi keterwakilan kaum perempuan. Dani Pomanto mendorong Ibu Indira adalah contoh keterwakilan perempuan untuk Kota Makassar dan sudah mengantongi 2 tiket partai untuk maju dalam tahapan Pilwalkot Makassar. Saya kira para perempuan harus mengambil bagian untuk mengambil peran publik yang strategis untuk bisa berkontribusi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul memahami kebutuhan perempuan. Ini tentu harus dilakukan oleh perempuan. Sehingga tentu kita sangat mendukung ya hadirnya para calon-calon pemimpin perempuan yang tentu tidak hanya. Melihat dari konteks strategis dalam menghadapi pilkada dan demokrasi yang akan datang secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia, maka para calon pemimpin perempuan juga diharapkan bisa mengambil bagian dalam peran publik dalam membuat kebijakan-kebijakan yang memahami kebutuhan perempuan. Makassar yang plural semestinya bisa lebih menerima kepemimpinan perempuan di masa yang akan datang, berdasarkan pengetahuan, kemampuan, kepemimpinan dan juga jejak yang baik. Hal ini bisa menjadi modal untuk menjadi pemimpin perempuan yang mempunyai karakter kepemimpinan yang bijak. Dari Makassar, Jaya di iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya ditinggal mudik lebaran, 10 kamar kos ludes terbakar. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Kita ke informasi selengkapnya. Pemirsa, diduga kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh, seorang pria pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak beton ujung pembatas jembatan saat melintas di Jalan Poros, Kabupaten Maros. Diketahui pemotor tersebut berasal dari Kota Palopo yang hendak menuju ke Kota Makassar.
Dari rekaman video amatir, warga dikejutkan dengan seorang pria pengendara sepeda motor tewas tergeletak di pinggir jalan poros Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Diketahui pengendara sepeda motor tersebut bernama Sutrisno, berusia 39 tahun. Tewas akibat luka parah di bagian kepala usai menabrak beton ujung pembatas jalan. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit dan memeriksa sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian. Sebelumnya kecelakaan maut ini berawal ketika korban yang mengendarai sepeda motor dari Kota Palopo menuju ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun naasnya tiba di lokasi, sepeda motor korban menikung ke kiri dan tiba-tiba lepas kendali saat melaju kencang, lalu menabrak beton ujung pembatas jembatan hingga tubuh korban terpental sejauh 2 meter, kemudian tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Bahkan kerasnya hantaman membuat sepeda motor korban ringsek di bagian depan. Diduga kecelakaan maut ini terjadi akibat korban kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh mengendarai sepeda motor. Laka tunggal, Pak ya? Iya, hasil olah tempat kajian dan keterangan saksi laka tunggal. Oh, itu dugaan sementara? Itu dugaan sementara karena berdasarkan dengan hasil olah tempat kejadian kita. Itu kelelahan Pak atau gimana sih? Ngantuk atau gimana? Kemungkinan kelelahan karena menurut informasi dari keluarga korban bahwa mereka dari Palopo. Hingga saat ini sepeda motor korban yang mengalami ringsek di bagian depan telah diamankan di posko unit Laka Lantas Polres Maros. Sementara jenazah korban masih berada di rumah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tunggal tersebut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ditinggal mudik lebaran, satu rumah kos terdiri dari 10 unit kamar di Jalan Malengkeri, Makassar terbakar pada Minggu malam. Api dengan cepat menjalar ke seluruh sisi rumah yang berisi 10 kamar kos. Lokasi berada di kawasan padat penduduk, membuat warga sekitar panik dan ramai-ramai mengeluarkan barang berharga dari rumah mereka. Warga Jalan Malengkeri, Kecamatan Tamalate, Makassar, dikagetkan kobaran api yang muncul dari salah satu rumah kos-kosan di lorong Jalan Muhajirin 1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah yang berisikan 10 petak kamar kos yang dihuni mahasiswa. Warga sekitar yang panik berhamburan keluar dari rumah. Melihat api yang terus berkobar, warga beramai-ramai mengeluarkan barang berharga mereka dari rumah karena takut api menjalar ke rumah mereka. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar tiba di lokasi dan melakukan pemadaman. Dinas Pemadaman Kebakaran menurunkan 10 unit armada damkar Makassar dan 3 armada damkar Kabupaten Goa. Sedikitnya 20 personel diterjunkan dalam pemadaman ini. Mulai nyala, Pak? Ya, terbakar tadi setelah salat Isya. Ya, pas saya pulang tadi salat Isya, warga saya lihat pada lari. Dari tempat saya ikut masuk, kebetulan saya punya rumah dalam. Nah, jadi yang rumah terbakar ini rumahnya jadi ini rumah kos-kosnya. Itu ada berapa banyak kamar, Pak? Ya, sekitar lebih 10 lah. Lebih 10 karena ya, ke atas bawah kamarnya. Ini kondisi kos-kosan lagi kosong, Pak, atau gimana, Pak? Kos-kosan, Pak. Kos-kosan. Ya, saya curiga ini kira-kira mahasiswa yang kos dalam pada pulang dia lupa cabut di dispenser. Oh, mereka pakai pada mudik lebaran, Pak? Itu kecurigaan saya di situ. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran karena saat kejadian kos-kosan dalam keadaan kosong dan ditinggal mudik oleh penghuninya. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang mahasiswa Universitas Cokro Aminoto ditangkap unit Resmo Polres Palopo akibat melakukan penganiayaan terhadap rekannya di dalam kampus. Aksi penganiayaan tersebut terekam CCTV. Tidak bisa dibunuh. Berdasarkan petunjuk dari rekaman CCTV, 7 mahasiswa pelaku penganiayaan di dalam kampus Universitas Cokro Aminoto, Kota Palopo, akhirnya berhasil diringkus polisi. Ketujuh pelaku tersebut ditangkap di lokasi berbeda-beda. Aksi penganiayaan ini bermula saat para pelaku dan korban cekcok setelah berbeda pendapat dalam sebuah forum lembaga.
Seusai adu mulut, korban kemudian keluar ruangan, lalu diikuti para pelaku hingga terjadi penganiayaan. Akibatnya korban dilarikan ke rumah sakit karena alami luka serius. Ketujuh pelaku kini tengah dalam pemeriksaan intensif penyidik Polres Palopo, Ibda Suwadi Karitreskrim Polres Palopo. Si korban merasa tidak sependapat dengan adanya kehadiran beberapa organisasi dari HMTI. Kemudian si korban keluar. Pada saat korban keluar dari ruangan, diikutilah oleh beberapa orang si pelaku. Karena dia merasa tersinggung, dikejar keluar. Pada saat di luar kampus, dipukul. Kemudian dikejar dan dipukul oleh para pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 tentang penganiayaan secara bersama-sama. Ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi mengharukan dilakukan seorang pengemudi ojek online mengantarkan jenazah anak bayi menggunakan sepeda motor dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Pangkep, viral di media sosial. Pihak pemulasaran rumah sakit awalnya meminta ke keluarga korban Rp800.000 untuk mengantar jenazah menggunakan mobil ambulans. Namun pihak keluarga tidak mampu hingga akhirnya pihak pemulasaran berinisiatif untuk memesankan ojek online untuk mengantarkannya ke Kabupaten Pangkep dengan biaya hanya Rp150.000. Dari video yang beredar luas di media sosial, tampak pengemudi ojek online sedang membonceng seorang pria parubaya yang sedang memangku seorang jenazah bayi yang merupakan cucunya. Sambil merekam dirinya, pengemudi ojek online itu pun menceritakan bahwa dirinya yang sedang membawa jenazah dari Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Menurutnya, pihak keluarga tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil pengantar jenazah sebanyak Rp800.000, membuat dirinya iba dan rela mengantar jenazah itu yang jaraknya sejauh 53 km dari Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saat dikonfirmasi, driver ojol yang diketahui bernama Darmawansyah 43 tahun mengungkapkan, kejadian itu bermula saat dirinya mengantar orderan ke Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid. Saat keluar, dirinya ditahan oleh salah seorang petugas rumah sakit untuk mengantarkan seseorang ke Kabupaten Pangkep. Ia pun meminta uang jasa pengantaran secara offline sebesar Rp200.000, hingga orang yang diketahui sebagai petugas pemulasaran rumah sakit menawarnya dengan harga Rp150.000 dan menggunakan uang pribadinya sendiri untuk membayarkannya. Dirinya pun kaget karena yang diantar merupakan sosok jenazah bayi yang sudah terbungkus sarung dalam kantong tergantung di motornya bersama seorang pria parubaya. Dirinya yang iba dan merasakan kasihan akhirnya membawakannya ke tempat tujuan. Alasannya Bapak sendiri melakukan pengantaran jenazah, kenapa? Nah, saya sudah, bagaimana saya punya hati juga itu, sama-sama kita manusia membantu. Rencana jenazah itu mau dibawa kemana? Saya dengar itu ke Pulau Kayama. Pulau. Jenazahnya usianya berapa itu? Itu pun saya nggak tahu bilang usianya berapa. Karena itu kan jenazah sudah dibungkus. Sudah dibungkus dia. Hingga kini pihak Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait adanya video viral driver ojol melakukan pengantaran jenazah dari Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid ke Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, serta adanya permintaan uang Rp800.000 untuk menyewa mobil pengantar jenazah yang tidak mampu dibayarkan oleh pihak keluarga. Dari Kota Makassar, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Kehadiran Spider-Man di saf jamaah sambil menenteng kotak amal di pelataran Masjid Agung Kota Palopo menjadi hiburan bagi anak-anak. Para orang tua pun juga sangat bahagia. Apalagi sebelumnya banyak dari anak-anak mereka yang menangis dalam sekejap berubah menjadi girang melihat sang Spider-Man superhero mereka hadir. Beginilah kegirangan para anak-anak saat melihat seorang berkostum ala-ala Spider-Man.
Pria berkostum manusia laba-laba ini mengelilingi saf jemaah sambil menenteng kotak amal untuk mengumpulkan sumbangan jemaah yang ada di pelataran masjid. Selain membuat anak-anak bahagia, kehadiran superhero tersebut juga menjadi objek foto. Para orang tua mengaku sangat bahagia dan terbantu menenangkan anak mereka yang awalnya rewel, namun tiba-tiba kegirangan saat melihat kedatangan pria berkostum Spider-Man tersebut. Kehadiran sang superhero saat pelaksanaan ibadah sholat Id di Masjid Agung Luwu Palopo ini merupakan hal yang pertama kali terjadi. Berarti sangat menghibur, Bu, ya? Iya. Apalagi kalau banyak anak-anak yang suka, sepertinya sangat-sangat menghibur. Diharapkan panitia masjid akan kembali membuat ide-ide lainnya di masa mendatang untuk memberikan hiburan dan mampu menenangkan para anak-anak. Dari Palopo, Dasrudin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Daeng Nacong mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.